Nama saya Anggoro Putrowibowo. Saya di sini bekerja sebagai Public Relation di Rumah Batik Komar Bandung. Kami bertempat di Jalan Cigadung Raya Timur 1, nomor 5. Batik Komar adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kerajinan batik. Dan saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 4 showroom, 3 ada di Bandung dan 1 showroom berada di Pekalongan. Kami pun selain bergerak dalam bidang industri kerajinan batik, kami pun memiliki 1 buah workshop yang kami jadikan juga sebagai tempat kami untuk melakukan sebuah eduwisata. Eduwisata memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batik itu seperti apa. Rumah Batik Komar mulai berdiri sejak tahun 1998 dan perkembangannya sampai saat ini untuk produksi ataupun dilihat dari segi tenaga kerja yang awalnya pada tahun 98 kami hanya dimulai dibantu oleh 3 orang. Saat ini kami sudah memiliki tenaga kerja kurang lebih 300 orang, di mana untuk produksi sendiri kami di Bandung sendiri dibantu oleh 60-70 pekerja. Kemudian selebihnya kami produksi ada di Cirebon, di mana dibantu kurang lebih sekitar 250 pekerja. Owner dari Rumah Batik Komar adalah Haji Komarudin Kudia, SIP MDS, di mana Bapak Komar adalah putra asli keturunan dari Cirebon, di mana keluarganya juga adalah asli pembatik dari daerah Trusmi. Kemudian beliau hijrah ke Bandung, di mana asalnya menempuh ilmu, berkuliah, kemudian juga sempat bekerja, tapi jiwa wirausahanya mulai tahun 96 dan mulai terjun ke batik itu pada tahun 98 di Bandung pada saat itu, dan sampai saat ini sudah berdiri kurang lebih 14 tahun dan sudah memiliki perkembangan yang juga sangat-sangat signifikan dilihat dari segi size bisnisnya, kepemilikan showroom, dan juga jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Kalau misalkan keunggulan yang dimiliki oleh Batik Komar dibandingkan dengan industri kerajinan batik atau perajin-perajin batik lainnya, dari segi inovasi desain dan juga kualitas produk yang kami sampaikan. Di samping untuk karakteristik kami mungkin memang tetap ada gaya dari Cirebon, tapi juga kami karena di sini Jawa Barat, kami lebih cenderung untuk ke arah motif-motif Jawa Barat. Kemudian juga untuk pengembangan desain, Pak Komar atau Haji Komar juga terus melakukan inovasi, di mana beliau pun terus mengemban pendidikan, di mana saat ini terus sedang mengemban pendidikan S3-nya di ITB jurusan Seni Rupa. Beliau tetap pada prinsip di mana memegang 3 hal untuk memilih desain. Di samping pemilihan studi literatur, studi bentuk, dan juga studi tema, beliau akan selalu memilih atau menentukan tema-tema motif desain yang selalu global, selalu unik, dan juga harus orisinil. Artinya motif-motif yang dipilih itu berada di lingkungan kita sehari-hari, tapi tidak atau jarang dipikirkan oleh teman-teman perajin batik lainnya untuk dijadikan sebuah motif. Contoh yang kecil tadi seperti elemen air atau kristal air. Kita setiap hari selalu berhubungan dengan air, tapi kita tidak tahu bahwa di dalam air itu menyimpan sebuah elemen kristal yang juga sangat cantik, sangat manis ketika kita angkat dalam motif batik dan juga motif-motif lainnya. Yang terakhir adalah orisinil atau originalitas. Artinya motif-motif yang kami buat itu adalah harus orisinil dan belum pernah sama sekali dibuat oleh produsen-produsen lain. Nah, selain itu pun kalau untuk dari pemasaran, seperti biasa kami sampai saat ini masih terus mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan baik itu oleh pemerintah ataupun oleh teman-teman dari event organizer. Yang kedua juga kami masih terus melakukan yang kita maksud penjualan melalui showroom, di mana kita tadi saya sudah sebutkan kita sampai saat ini sudah memiliki 4 showroom. Kemudian juga ada jual lepas atau jual putus dengan beberapa merek batik besar yang ada di Indonesia. Kemudian juga sistem konsinyasi juga tetap kita jalankan. Dan yang paling penting adalah yang kelima, pemasaran kami tetap order personal. Jadi kami mengunjungi konsumen kami untuk mengenal kriteria desain mereka seperti apa yang mereka inginkan dan coba akan kami aplikasikan
dan juga kami di sini akan coba menggabungkan keinginan desain dari konsumen yang bisa langsung kami sampaikan ke konsumen dalam bentuk, khususnya desain-desain tersebut akan kami aplikasikan atau kami simulasikan dengan menggunakan komputer, sehingga hasil akhirnya, hasil batiknya seperti apa sudah bisa langsung kami sampaikan kepada konsumen pada saat itu juga, real time. Untuk mensiasati peluang usaha yang ada khususnya untuk industri kerajinan batik saat ini, kalau misalkan kita masih ragu, kita bisa bergabung, kita bisa buat asosiasi, atau mungkin di beberapa daerah sudah ada unit kerja ataupun koperasi-koperasi, itu bisa dimaksimalkan. Maksimalkan sharing informasi mengenai produksi atau pengembangan desain yang bisa dimiliki, bisa dihasilkan. Kemudian juga terus dekati pemerintah, karena mungkin kalau kekurangan peluang bisnis kita bisa dapat dari pemerintahan, karena sekarang dari pemerintah sendiri khususnya kurang lebih seminggu 2 atau 3 kali sudah diharuskan menggunakan batik, dan di situ adalah celah kita. Yang kedua juga banyak sekali pameran-pameran atau peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh pemerintahan, dinas-dinas terkait. Mulailah dari situ dekati. Kemudian juga terus berinovasi, terus melakukan perbaikan kualitas, karena ketika kita sudah memiliki gaya kita sendiri yang sudah diakui oleh pasar, itu adalah kekuatan kita dan harus terus dimaksimalkan gitu. Ketika kita sudah berada di jalan yang tepat, kita hanya tinggal mengendarai kendaraan yang kita jalankan itu dengan baik, dengan maksimal. Kelak nanti konsumen pun akan datang dengan sendirinya, dan kita pun sudah bisa menjalannya dengan baik. Saat ini batik khususnya, kita tidak usah jauh berbicara ke arah Jogja atau Solo yang memiliki filosofi yang sangat kuat, khususnya di Jawa Barat sendiri. Jawa Barat sendiri memang ada daerah-daerah yang masih memiliki keterikatan filosofi motif yang sangat masih kuat. Tapi seiring dengan jalan, seperti tadi saya bilang, sudah banyak orang yang mungkin sekarang tidak menghiraukan filosofi apa yang ada pada motif tersebut, sehingga dari 26, kita ambil contoh untuk Provinsi Jawa Barat, dari 26 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, kami sudah hampir seluruhnya sudah memiliki potensi perbatikan sendiri, sudah memiliki motifnya masing-masing, dan motif-motif tersebut diambil dari kekhasan atau keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga sudah mulai bergeser. Memang masih ada beberapa pembatik yang juga tetap pada gayanya untuk terus mempertahankan filosofi dari pembatikan yang sudah ada sejak dulu, tapi juga ada beberapa pembatik yang sekarang sudah mulai memikirkan tren pasar, yaitu motif-motifnya lebih inovatif, lebih modern, lebih kontemporer, warna-warna pun yang mungkin lebih cerah sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi tergantung cara pandang dari produsen. Ketika kita bisa memaksimalkan semuanya, itu pun baik untuk semuanya. Kalau kami bisa, Anda juga bisa. Ayo berbisnis.